Sebab ini akidah kami, ini akidah kami, ini ajaran agama kami, maka jangan sampai mengganggu agama kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyil mustafa habibina amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang nonton video ini diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya. Amin. Dan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, lagi-lagi kita akan bincang dengan santri senior guru saya Ustadz Abdul Hakim. Ada video yang kelibatan kayak hantu gitu ya. Pokoknya lagi viral, tapi viralnya ini di di WA Group ya. Iya, di WA Group bahwa ada seorang pendeta, kalau nggak salah namanya Muhammad KC. Nggak tahu nama aslinya. KC apa Kece? Kece apa Kacer? Apa saya juga nggak tahu lah nama ininya. Tapi yang jelas tertulis di situ adalah Muhammad KC. Jadi orang ini adalah pendeta yang dibaptis tahun 2014. Berarti sebelumnya latar belakang dia ini adalah seorang pendakwah kalau dilihat dari videonya itu. Nah, yang bermasalah videonya ini banyak sekali pertanyaan dari umat Islam lewat japri, lewat grup dan lain sebagainya. Bagaimana dengan video ini? Makanya khawatir akan simpang siur informasi tersebut karena ini terkait dengan rukun Islam dan lain sebagainya, bahkan haji disinggung segala macam dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita ajak dulu teman-teman semuanya untuk nonton video berikut ini. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4 karena satu paket gitu. Tapi saya berpikir sampai sekarang ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila ada 5: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kesamartaan, setiap perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Ya. Nah, umat Islam, kiai demo kemana-mana, teriak-teriak, ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya, tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, kalau nggak disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta, bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan. Ya, silakan kalau nggak percaya saudara pada berangkat haji Indian 10 tahun, 20 tahun. Ya. Di sana hanya cuma nyium batu dan naik-naik gunung ke sana.
Jabal Nur dinaikin ke sana, nemuin gua Hiro di Jabal Nur di sana ya. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil, bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sesuai dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di dalam apa? Ada apa di dalam Injil? Hudan wa nurun. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya untuk orang yang bertakwa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu biha fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu di dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir, mereka itu dah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara. Yang sekarang demo-demo ingin diterapkan hukum fikih di Indonesia, ingin menjadikan negara Indonesia Islam semua. Mau jadi budak Arab, dikeruk hartanya sama Arab. Saya bukan benci, tapi kasihan orang ngumpulin duit keras keringat dikirimin ke Arab, cuma ongkos naik pesawat bolak-balik buat jalan-jalan. Jadi wisata religi. Ini fakta, ini kitabnya nih, bukan dari Al-Quran, saudara. Saudara jangan dibodoh-bodohin ya. Kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, biar usaha buat anak cucu, daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya, ya. Haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, saya dibaptis tahun 2014 di gereja Pecenongan. Saya sekarang menyampaikan ini dulu yang dakwah, tapi lumayan juga kalau dakwah dulu saya dapat ampau dari ini. Ya, saudara, jangan mau ditipu. Hijrah kepada Taurat dan Injil itu yang benar di hadapan Allah. Ya, para ustadz, para kiai, ayo berpikir. Ini karangan loh, jangan mau dibohongin. Ustadz berhenti ya mengajarkan kitab karangan ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia video tadi. Lumayan banyak banget ya masalah yang dia angkat. Kurang lebih yang saya tulis, yang saya rekam dari video tadi, ini ada kurang lebih 7 hal yang perlu kita angkat pada malam hari ini. Yang pertama, sebelum kita masuk 7 hal tadi yang kita tanggapi, gimana menurut Kak Hakim dengan video ini? Para pemirsa pecinta dakwah Islam, sebetulnya saya awalnya begitu melihat video ini di WA group, biasa saja ini orang gila barangkali gitu kan. Tetapi sejumlah kalangan menanyakan kepada saya, gimana tanggapan Ustadz sebagai santri Kanjeng Sunan masalah video ini, karena tidak hanya dikonsumsi oleh orang-orang intelek, oleh orang-orang yang berpengetahuan agama, tetapi dikonsumsi oleh orang yang faham agamanya kurang. Karena dalam video itu menghina ajaran Islam, menganggap ajaran Islam itu ajaran yang menyesatkan, yang benar adalah ajaran agama dia. Bahkan dia angkat ayat-ayatnya pun salah. Maka pada kesempatan ini kita akan mengcover, kita akan menjawab, kita akan meluruskan bagaimana hal yang dia masalahkan dalam video ini. Iya, karena ini udah lintas agama masalahnya. Iya. Kalau dia hanya dakwah saja tanpa menyinggung agama seseorang, kita pun silakan. Karena jadi sebetulnya silakan dia berdakwah dalam kalangan agama dia.
tidak harus mengangkat ajaran agama Islam sampai diangkat kitab Safinatun Najah. Oh, oke. Dan itu kitab yang menjadi rujukan para santri. Iya, betul. Dan di dalam kitab itu hanya bicara masalah toharoh dan sholat. Betul, toharoh. Di dalam kitab Safinatun Najah tidak ada bicara masalah negara. Oke. Nggak ada bicara masalah Pancasila. Di dalamnya hanya bicara masalah toharoh dan sholat. Oke, baik. Kalau gitu kita kupas satu-satu. Yang pertama, siapa tadi pendeta tadi, Muhammad KC tadi itu ya, baca salah satu surat di Al-Baqarah, salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seharusnya begitu redaksi ayatnya, tapi dihajar sama dia, dibaca la yukalliful nafsan. Dan diulang lagi masih salah. Dan Anda satu, kalau bukan orang yang memahami Al-Quran, jangan deh bacain Quran, apalagi menafsirkan daripada ayat itu. Itu total sekali salah. Nah, yang kedua, rukun Islam dia bilang saingan Pancasila. Ini salah, dia nggak paham. Rukun Islam itu bagian daripada iman dan akidah orang Islam. Sementara Pancasila itu adalah bagian daripada dasar negara kita. Jadi ada dalam beragama dan di dalam bernegara, beda. Kalau dalam beragama kita meyakini ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan, sebagaimana yang disabdakan atau hasil dialog Nabi dengan Malaikat Jibril dalam salah satu hadisnya. Kata Malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Dan dijawab oleh baginda Rasul, iman itu ini, Islam itu ini, ihsan itu ini, dan itu jelas. Sementara Pancasila adalah untuk di dalam bernegara. Gitu kan? Kalau dalam bernegara, bagaimana semua di-cover oleh Pancasila itu? Maka ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda menyatakan ganti saja, itu fatal sekali kesalahan Anda. Sebab ini akidah kami, ini ajaran agama kami, maka jangan sampai mengganggu agama kami. Dan yang ketiga, kita lanjut yang ketiga. Dan ini karena nyambung. Ini masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Hadis satu lagi adalah ada kalimat bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan dengan 5 dasar. Bukan negara didirikan 5 dasar. Islam ini. Jadi nggak bisa. Betul. Ya, itu yang 5 itu syahadat kita yang 5 itu bukan syahadat kita, rukun Islam kita yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gitu ya. Jadi dianggapnya kita umat Islam pengen merebut negara Indonesia ini dengan merubah Pancasila. Enggak dong. Maaf ya, tidak ada ulama yang teriak-teriak mengganti Pancasila menjadi rukun iman. Enggak ada. Rukun Islam enggak ada, saudara. Jadi Anda jangan ngawur deh. Jangan kotak-katik agama kami. Nah, ini luar biasa banyak banget kesalahannya, sampai saya tadi nonton videonya geleng-geleng asli. Dan umat Islam ini kata-kata dia nih. Tadi saya rekam betul kata-kata. Umat Islam mau menjadikan rukun Islam sebagai konstitusi. Nggak bisa. Konstitusi negara kita adalah sudah jelas Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 itu sudah hasil kesepakatan semua. Para ulama, para pendeta, para penganut agama-agama yang lain, itu sudah clear. Sudah clear. Umat Islam tidak ada yang menarik rukun Islam menjadi falsafah negara, nggak ada. Berikan contoh kepada kami mana umat Islam yang ingin rukun Islam diambil ditaruh di Pancasila. Nggak ada itu. Nggak ada. Bahkan kalau mau Anda tahu tentang bagaimana Garuda Pancasila itu hasil produk para ulama. Jadi nggak ada umat Islam yang ingin mengganti itu, saudaraku, nggak ada. Kalau ingin tahu silakan bertanya kepada para ulama. Betul sekali. Jadi ini saya pengen ketawa sendiri, jadi asalnya plak aja. Ya, bodoh sekali gitu. Bodoh sekali. Ini mengganggu ketenangan umat Islam sama umat-umat yang lain. Jadi teman-teman, untuk bolehlah berargumentasi, tapi jangan sampai argumentasi ini menyinggung orang lain. Nah, terus yang keempat selanjutnya, nyinggung juga masalah haji. Dia bilang tidak ada haji ke Mekah.
Nah, sorry, dia bilang haji ke Mekah itu bikin kita miskin dan bikin kaya orang Arab. Nah, ini kesalahan. Jadi di dalam ajaran Islam bahwa yang diwajibkan haji dan umroh adalah orang yang mampu. Dalam artian orang yang mampu itu orang yang hartanya berlebih. Orang-orang yang nggak mampu nggak ada kewajiban untuk melaksanakan itu. Sedangkan bukan dalam ayatnya, ya kan? Kalau mau belajar bagaimana umat Islam yang mau berangkat haji, tidak ada untuk memiskinkan mereka. Itu orang yang sudah kelebihan harta. Yang hebatnya dalam agama Islam, jangankan yang kaya, yang miskin sekalipun banyak orang yang berangkat haji, banyak yang berangkat umroh, mereka berdoa di sana biar pulang haji pulang umroh usahanya dilancarkan, dan banyak yang kaya karena memang hartanya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi orang Islam itu, saudaraku yang bernama Kece ini atau Kace atau apa namanya ini, atau pendeta atau siapapun namanya yang sedang mengkritisi kami ini, kami rindu kepada Allah, kami cinta kepada Allah, kami berangkat haji ke sana, seberapapun biayanya akan kami lakukan. Itu bukti cinta kami untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami gak bakal jatuh miskin, justru kami kaya. Iya. Kami kaya. Itulah, karena itu keyakinan kita. Itu keyakinan kami. Ya Iya. mungkin keyakinan Anda beda gitu ya. Benar. Kalau menghambur-hamburkan uang itu bikin miskin, tapi kan bagi umat Islam enggak. Sebanyak apapun yang kita keluarkan, kita sedekahkan untuk kebaikan, itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan satu kali lipat, bahkan berlipat-lipat berlipat-lipat. Jadi itu keyakinan agama kami. Jadi faham ya, itu keyakinan agama kami. Kami tidak jatuh miskin hanya gara-gara kami berangkat haji dan berangkat umroh. Jadi ingat, yang berangkat haji itu sudah punya toko, ya kan? Istilah suruh beli sapi, beli kambing, beli apa, kami sudah punya itu. Nggak harus Anda nyuruh-nyuruh kami. Nah itu dia. Oke, selanjutnya ada juga yang lucu dari statement pendeta tadi. Nggak tahu saya pendeta atau bukan, saya juga kurang tahu itu. Naik haji itu hanya mencium hajar aswad, dan mencium hajar aswad itu termasuk dari amaliyah kaum musyrikin. Wah, ini menyesatkan sekali, menyesatkan sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kami dalam ibadah berangkat haji dan cium hajar aswad. Cium hajar aswad dalam keyakinan kami harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cium hajar aswad bukan menyembah hajar aswad. Ketahui itu. Cium hajar aswad bukan menyembah hajar aswad, tapi dalam rangka ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat orang berangkat haji dan umroh, ada tadi disinggung juga tentang ke Gua Hira, ke gunung segala macam. Lagi-lagi itu napak tilas. Di situ ada satu sejarah, ada spirit yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kami naik gunung lalu masuk ke Gua Hira. Itu bukti sejarah bahwa Rasul itu ada. Jadi bukan perkara yang musyrik, dan itu ada hikmah yang luar biasa yang harus Anda tahu. Kami merindukan itu untuk mendatangi bagaimana sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Makkah menuju Madinah, ya kan, bagaimana dulu Rasulullah menaiki onta dari Makkah menuju Madinah. Nah, saat kita datang ke Madinah dari Makkah itu bukti sejarah yang nggak bisa dibohongi. Rasulullah menempuh itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta atas Islam. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan ngaco deh. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Sedikit lagi, masih ada 2 lagi. Tadi juga sempat disinggung. Ini betul-betul harus diluruskan teman-teman, karena khawatirnya ada yang salah menanggapi atau ada yang salah mengimani kata-kata dia tadi. Pendeta tadi menyinggung salah satu surat juga, yaitu surat Al-Imran ayat 3. Dia baca nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi, itu bunyi ayatnya. Dan dia artikan sendiri bahwa Alkitab dalam
apa namanya ayat tersebut diartikan sebagai Alkitab yang mereka imani. Padahal saya tanya langsung deh ke Hakim, gimana menurut Hakim? Jadi saudaraku, kami punya iman di dalam Islam. Kami harus mengimani Taurat, mengimani Injil, Zabur juga, Zabur dan suhuf yang turun kepada nabi-nabi tersebut. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kami ketahui ya, kami kasih tahu ya bahwa Taurat itu harus kami imani karena itu perintah Allah. Tapi Taurat yang asli yang diturunkan pada Nabi. Injil, Taurat sama Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa. Itu isinya yang kami yakini adalah kitab yang menganjurkan kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan itu, menyempurnakan Injil, Taurat, Zabur gitu kan. Jadi bukan Injil yang ente imani sekarang, bukan Taurat yang ente imani sekarang, ya kan? Kalau sekarang dalam kajian kami sudah banyak kekurangan dan banyak ditambah-tambah kitab kalian. Tapi maaf, itu keyakinan kami karena Anda sudah menggerogoti ajaran agama kami. Jadi Taurat yang Anda maksud tidak sama yang kami maksud. Injil yang Anda maksud tidak sama yang kami maksud. Yang kami maksud adalah yang turun pada Nabi Isa sebagai utusan Allah, di mana dalam kitabnya menganjurkan umatnya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengimani nabi sebagai utusan Allah. Oke, jadi bukan Injil yang sekarang, Zabur yang sekarang, Taurat yang sekarang. Bukan. Jadi, yang betul-betul masih murni yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Dan begitu sudah turun Al-Qur'an, maka itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab itu. Makanya kami mengikuti Al-Qur'an. Oke. Nah, karena di ayat yang tadi musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan. Betul. Nah, ini yang terakhir agak lucu juga. Dia baca ayat ini, orang karena mungkin mantan dai juga kali ya, asal-asalan dia pengakuannya mantan dai gitu dia ya. Baca kitab, diundang ceramah, dikasih amplop, barangkali amplopnya doang, jangan-jangan itu. Nah, dia baca satu ayat lagi, ini asli, ini salah semua. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ini kan surat Al-Maidah ya tempat-tempat. Tapi dia baca, dilanjutin wa man lam yahkum bima anzalallah wa huwa kafir. Padahal kan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Padahal harusnya begitu dibaca. Dan statementnya setelah itu yang lucu, bahwa dia mengatakan mengikuti kitab Safinah itu kafir. Safinah yang dia pegang-pegang tadi. Jadi kitab Safinah itu adalah kitab rujukan bagi para santri dan umat Islam dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi itu adalah kitab Safinah yang disusun oleh para ulama yang diistimbat daripada hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi bukan sembarangan ngarang ngawur, bukan. Tapi mereka sudah berijtihad. Safinah itu artinya kitab fikih yang bermadhab Syafi'iyah. Nah, di dalamnya awal-awal tuh tentang iman, tentang Islam, tentang makna la ilaha illallah, baru masuk bab toharo, baru masuk sholat, dan sampai selesai. Nah, di dalamnya itu adalah para ulama mengistimbat daripada firman Allah, yakni Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Bukan sembarangan ngarang. Itu menjadi rujukan kita dalam beribadah gitu kan. Jadi jangan-jangan Anda ini nggak bisa baca kitab sehingga mengklaim demikian tuh karangan yang ngawur ya gitu kan. Pendeta jadi mana ngerti dia baca kitab. Cuman biar kelihatannya keren jadi diangkat-angkat kita semua. Padahal salah semua. Aduh, ini orang mau kritik kehabisan. Dia mengkritiki kiai, ustaz segala macam. Endek kesini dah. Udah ngaji sama santri dulu sini ya, pesantren dulu duduk sama-sama, bila perlu kalau kami salah, kalau kami kalah kami ikut agama Anda, kalau Anda kalah Anda siap nggak ikut agama kami, gitu aja udah. Itu cakep. Jangan dulu jangan dulu ngadapin ulama kiai kami dah, santri dulu dah. Ya kan?
Dan kalau mau dakwah di agama Anda saja, nggak usah ngutik-ngutik ajaran agama kami, karena itu meruncing untuk perpecahan di antara umat beragama. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad KC tadi betul-betul keliru semuanya, dan terlalu menyudutkan agama orang lain. Padahal di Indonesia ini kita sudah dikasih kebebasan, Bhinneka Tunggal Ika, beda agama, beda suku, beda ras, boleh hidup bersama-sama berdampingan asal jangan saling mengusik, menyinggung perasaan antar Jadi sesama. dalam Islam sebetulnya sederhana, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Sudah jelas. Apa yang kamu sembah silakan disembah, apa yang kamu yakini, dan yang kami sembah kami akan sembah apa yang kami yakini, dan tidak mungkin kami menyembah apa yang kamu sembah dan juga nggak mungkin kamu menyembah apa yang kami sembah. Masing-masing. Di dalam Islam ini ada berbagai macam madhab. Bagi berbagai madhab saja, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Ini dalam madhab umat Islam. Dan kitab yang Anda angkat-angkat dalam video itu adalah kitab fikih yang bermadhab Imam Syafi'i, gitu kan? Itu kami pelajari betul di dalam pondok, dan tidak ada di dalam Safinah itu menganjurkan untuk bicara negara Islam. Nggak ada sama sekali. Itu cuman bicara rukun iman, rukun Islam, makna la ilaha illallah, toharo, dan sholat. Udah selesai. Ngawur. Makanya ini kita minta dengan kerendahan hati kami sebagai santri, kami minta kepada pendeta atau siapapun namanya ini yang videonya muncul di berbagai macam WA group untuk minta maaf kepada umat Islam, minta maaf, nggak usah memberuncing, nanti jadi masalah. Jadi kedamaian itu lebih indah daripada meributkan hal-hal yang harus diributkan.